Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 284 kemarin yang belum ketemu terjemahnya. Waalaikumsalam. 284 Asyarru la yudhafu ilallahi ta'ala. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Wa min madhhabi ahli sunnati wa tariqatihim ma'a qaulihim bi anna al-khaira wa syarra minallahi wa biqada'ihi. Dan termasuk madhab al-sunnah dan tariqah mereka anna la yudhafu ilallahi ta'ala ma yutawahamu minhu naqsun alal infirad, yaitu tidak la yudhafu ilallah, tidak disandarkan kepada Allah ma yutawahamu minhu naqsun alal infirad, sesuatu yang dibayangkan sebagai kekurangan pada Allah. Tidak disandarkan kepada Allah sesuatu yang dibayangkan bahwasanya itu adalah sebuah kekurangan dari Allah. Fayuqalu la ya khaliqal qiradah wal khonazir, wahai pencipta kera dan babi, wal khonafis wal ji'lan, wahai pencipta babi, singa dan kumbang. Tidak diucapkan seperti itu. Kemudian halaman 286 Allah Ta'ala yardu al-iman wa yaskhatu al-kufra. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap keimanan dan murka atau marah terhadap kekufuran. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa yardu al-imana wa ta'ah wa yaskhatu al-kufra wal ma'siyah. Dan Allah itu meridhai keimanan dan ketaatan dan murka terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum, dan seandainya kalian kufur, fa innallaha ghaniyyun ankum, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada kalian. Wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah itu tidak meridhai kekufuran atas hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Dia akan meridhoinya bagi kalian. Pasal selanjutnya, la yuhkamu li ahadin muayyanin annau min ahlil jannah aw ahlin nar. La yuhkamu li ahadin muayyanin, tidak dihukumi secara muayyan. Apa terjemahnya? Person, ta'yin, spesifik, ditunjuk langsung. La yuhkamu li ahadin muayyanin annau min ahlil jannah aw ahlin nar. Tidak boleh, tidak menghukumi bagi seorang pun bahwasanya dia itu secara jelas ditakyin, ditunjuk, dia itu termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Kata mu'alif rahimahullah, wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadis, dan ashabul hadis meyakini dan bersaksi anna awaqibal ibadi
mubhamatun. Sesungguhnya tempat akhir para hamba mubhamatun adalah tidak diketahui. La yadri ahadun bihim yuhtamu lahu. Tidak ada seorang pun yang tahu la yadri ahadun bima yuhtamu lahu. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan suatu perkara apa, dengan apa dia akan diwafatkan. Wala yahkumuna liwahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannah. Dan ashabul hadis tidak menghukumi bagi seorang pun bahwasanya dia itu termasuk penduduk surga. Wala yahkumuna ala ahadin bi'ainihi annahu min ahlin nar. Dan mereka ashabul hadis tidak menghukumi pada seorang pun secara takyin bahwasanya dia adalah termasuk penghuni neraka. Li'anna dzalika maghibun anhum, karena yang demikian itu sesuatu yang tersembunyi atas mereka, dari mereka. La yarifuna ala ma yamutu alaihi al-insan. Mereka tidak tahu seorang manusia itu akan mati di atas perkara apa. Walidzalika yaquluna, oleh karena itu mereka mengatakan inna mu'minuna insyaallah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman insyaallah, yakni minal mu'minina alladzina yuhtamu lahum bi khairin insyaallah. Ini termasuk orang-orang yang beriman yang mereka itu akan ditutup dengan sebuah kebaikan, dengan suatu kebaikan insyaallah. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam tafsirnya beliau mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa saja yang hidup pada suatu perkara maka dia akan mati atau wafat dalam perkara tersebut. Jadi kebiasaan melakukan kebaikan tentunya dengan menjaga niatnya, insya Allah dia akan diwafatkan dalam kebaikan tersebut. Sebaliknya seseorang yang terbiasa dengan keburukan-keburukan, maka Allah akan wafatkan dia dalam keburukan tersebut. Allahu a'lam. Kemudian man mata alal Islam akibatuhu al jannah. Siapa saja yang mati di atas agama Islam, maka tempat terakhirnya adalah surga. Wa yasaduna liman mata alal Islam anna aqibatahu al jannah. Ashabul hadis bersaksi bagi siapa saja yang mati di atas Islam bahwasanya tempat terakhirnya adalah surga. Fa innal ladzina sabaqa al-qadha alaihim minallahi fa innal ladzina sabaqa al-qadha alaihim minallahi yu'adzabuna bin nari muddatan. Karena orang-orang yang ketetapan itu telah tertetapkan atas mereka, ketetapan dari Allah, yu'adzabuna bin nari muddatan, mereka akan disiksa dengan neraka beberapa waktu. Lidunubihim allati iktasabuha walam yatubu minha, karena sebab dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan dan mereka belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Fa innahum yuradduna akhiran ilal jannah, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang mati di atas Islam memiliki dosa disiksa di neraka beberapa saat, beberapa waktu, maka mereka akan dikembalikan ke surga. Tempat terakhir mereka adalah surga. Wala yabqa ahadun finnari minal muslimina, dan tidak ada seorang pun yang kekal di dalam neraka dari orang-orang Islam. Fadlan minallahi wa minnah, sebagai bentuk keutamaan dan karunia dari Allah. Selanjutnya man mata alal kufri fahuwa mukhalladun finnar. Siapa saja yang mati di atas kekufuran maka dia akan dikekalkan di dalam neraka. Wa man mata wal iyadu billahi alal kufri fa maradduhu ilan nar.
Dan siapa saja yang mati di atas kekufuran maka tempat kembalinya adalah neraka. La yanju minha, dia tidak akan selamat dari neraka tersebut. Wala yakunu limaqamihi fiha muntaha. Wala yakunu limaqamihi fiha muntaha. Dan tidaklah keberadaan dia di neraka tersebut berakhir. Dia kekal di dalam neraka. Fasal selanjutnya, nasyhadu bil jannah liman syahida lahu ar-rasul alaihi salatu wasalam. Kami bersaksi dengan surga bagi siapa saja yang Nabi mempersaksikan bahwa dia termasuk penduduk surga. Fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah alaihi salatu wasalam min ashabihi bi a'yanihim. Adapun orang-orang yang Rasulullah alaihi salatu wasalam bersaksi kepada mereka dari sahabat-sahabat mereka dengan penyebutan secara per orang, fa inna ashabul hadis, maka sesungguhnya ashabul hadis yasyaduna lahum bidzalika, maka ashabul hadis bersaksi dengan yang demikian itu. Tasdiqan minhum lir rasul alaihi salatu wasalam fima dzakarahu wa wadahu lahum, sebagai bentuk pembenaran kepada Rasulullah SAW dari apa yang telah beliau sebutkan dan beliau janjikan pada mereka. Fa inna alaihi salatu wasalam lam yashhad lahum bi fa innahu alaihi salatu wasalam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalika. Karena beliau itu alaihi salatu wasalam tidaklah mempersaksikan pada mereka biha ke mana nih? Bil jannah. Beliau tidak mempersaksikan bagi mereka dengan surga kecuali setelah beliau mengetahui yang demikian itu. Wallahu ta'ala atla'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Rasulahu ala ma sya'a min ghaibihi. Allah itu memperlihatkan kepada Rasulnya atas perkara apa saja yang Allah kehendaki dari perkara-perkara gaibnya. Wa bayanu dzalika fi qaulihi azza wa jalla, dan penjelasan yang demikian itu adalah dalam ucapan Allah taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu alimul ghaib, maka tidak menampakkan pada seorang pun dari perkara gaibnya illa man irtadha mir rasulin, kecuali dari orang-orang yang Allah ridhoi dari utusan. Al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Wa qad basyara alaihi salatu wasalam asyratan min ashabihi bil jannah, dan sungguh beliau alaihi salatu wasalam telah memberikan kabar gembira terhadap 10 orang dari sahabat-sahabatnya dengan surga. Wa Abu Bakrin, dan mereka adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talhah, wa Zubair, wa Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah awaluman roma bisahmin fi sabilillah, orang yang pertama kali melempar sahm, anak panah, di jalan Allah. Wa kana mujabud da'wah masyhuran bidzalika. Saat itu adalah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Wa Abdurrahman ibnu Auf wa Sa'id ibni Zaid wa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Itu 10 orang yang dipersaksikan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan surga. Wa kadzalika qala li Tsabit ibni Qais ibni Syamash. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan terhadap Tsabit bin Qais bin Syamash, inna min ahlil jannah, bahwasanya Tsabit bin Qais termasuk penduduk surga. Catatan kaki nomor 4, akhraj al-Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Anna Nabi alaihi salatu wasallam iftaqada Sabit ibn Qais. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam iftaqada kehilangan Sabit ibn Qais faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang berucap, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Aku mengetahui keadaan Sabit bin Qais. Fa'atahu fawajadahu jalisan. Maka laki-laki tersebut mendatangi Sabit bin Qais. Fawajadahu jalisan fi baitihi munkisan ra'sahu. Sabit bin Qais berada di rumah. Laki-laki tersebut mendapatinya duduk di rumah dalam keadaan menundukkan kepala. Masya'nuka, laki-laki yang mendatangi berkata, ada apa denganmu? Faqala syarrun, jawab Sabit, kana yarfa'u sautahu fawqa sautin Nabi alaihi salatu wasallam faqad habita amaluhu wa huwa min ahlin nar. Dulu Sabit bin Qais itu mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Faqad habita amaluhu wa huwa min ahlin nar. Maka amalan-amalan Sabit telah gugur, maka dia termasuk ahli nar. Surat Al-Hujurat. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Terus? Tidak hafal. Surat Al-Hujurat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Diancam amalannya akan hapus. Nah, suara Sabit bin Qais ini di atas suara Nabi, maka beliau khawatir amalannya hilang, hapus, dan termasuk ahli neraka. Saking takutnya dengan ayat tersebut. Fata ar-rajulu fa akhbarahu anna qala kadza wa kadza. Laki-laki tersebut mendatangi Nabi mengkhabarkan bahwasanya Sabit itu berkata demikian dan demikian. Qala faraja al-marrata al-akhirata bi bisyaratin azimatin faqala itab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakin min ahlil jannah. Kayaknya kurangan ini riwayatnya. Faraja al-marrata al-akhirata. Man roja'a? Siapa yang kembali? Al-marrata al-akhirata bi bisyaratin azimatin. Siapa Mas Alvin? Kayaknya ada yang kurang. Maka dia kembali untuk yang kesekian kalinya dengan kabar gembira, dengan bisyarah azimah, kabar yang sangat agung. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan itab ilaihi, katakan kepada Sabit bin Qais. Faqul lahu, katakan kepada dia, innaka lasta min ahlin nar. Wahai Sabit, sesungguhnya engkau bukan termasuk penduduk neraka, walakin min ahlil jannah, akan tetapi engkau termasuk penduduk surga. Qala Anas ibnu Malik. Anas bin Malik mengatakan, falaqad kana yamshi baina athurina, dan sungguh berjalan di antara kami, wa nahnu naqulu, dan kami mengatakan, inna min ahlil jannah, bahwasanya dia itu termasuk penduduk surga. Selain yang 11 ini kira-kira siapa lagi? Ukasah bin Mihsan. Terus Abi Badar. Iki masalah per ayan no. Pernah iki mau? Iya, kayaknya kok aneh. Sabit? Ya. Musa bin Anas. Musa anaknya Anas yang menceritakan bapaknya berarti. Yang kurang ya. Kemudian afdalus sahabati al-khulafa'u al-arba'ah. Sahabat yang paling afdal adalah khalifah yang 4. Wa yashaduna wa yatakiduna an afdal ashabi Rasulillah alaihi salatu wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Ashabul hadis bersaksi dan meyakini
bahwasanya sahabat Nabi yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa annahum al-khulafa'u ar-rasyidun, dan sesungguhnya mereka adalah al-khulafa'u ar-rasyidun, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Alladzina dzakara Rasulullah alaihi salatu wasallam khilafatahum biqaulihi, yang mana beliau menyebutkan tentang kekhilafan mereka dengan ucapannya, fi ma rawahu Sa'id ibnu Jamhan an Safinah al-khilafatu ba'di salasuna sanatan, kekhilafahan setelahku adalah 30 tahun. Kekhilafahan setelahku adalah 30 tahun. Itu yang diriwayatkan dari Safinah. Safinah laki-laki atau perempuan? An Safinah laki-laki atau perempuan? Catatan kayak gini, laki-laki. Huwa Safinah maula Rasulillah alaihi salatu wasallam. Kana ismuhu Mihran, wakila Bahron. Dulu namanya itu Mihran, ada yang mengatakan Bahron, wakila Ruman, wakila ghairu dzalik. Qala Ibnu Abi Hatim, sami'tu Abi yaqulu ishtarau Nabi fa'ataqahu. Safinah ini laki-laki ya. Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku mendengar bapakku berkata, Nabi membelinya fa'ataqahu, maka beliau memerdekakannya. Berarti laki-laki. Wa qala akharun, yang lain mengatakan kana asluhu min Faris. Asalnya dulu adalah seseorang dari Persia. Ishtarathu Ummu Salamah fa'ataqathu. Dibeli oleh Ummu Salamah, maka Ummu Salamah memerdekakannya. Washtaratat alaihi ayyakhdima an-nabi. Ummu Salamah mensyaratkan pada Safinah untuk melayani Nabi. Al-khilafatu ba'di salasuna sanatan wa ba'da inqidha'i ayyamihim ada al-amru ilal mulki al-adud. Dan setelah habis 30 tahun maka akan kembali ilal mulki al-adud. Apa artinya al-mulki al-adud? Al-adud menggigit artinya. Mana sini pas apa? Ada Raja Umayyah Abbasiyah menindas. Padahal anak Umar bin Abdul Aziz ya. Cara kali ya. Ya, menindas. Cara umumnya raja-raja si menindas. Wa ba'da inqidai ayyamihim ada al-amru ilal mulki al-adud ala ma akhbara anhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian isbatu khilafati Abi Bakrin As-Siddiq, penetapan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Wa yusbitu ashabul hadisi khilafat Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillah alaihi salatu wasallam. Ashabul hadis menetapkan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasul, setelah kematian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alaihi, dengan ikhtiar, dengan pilihannya para sahabat dan kesepakatan mereka atas Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Wa qaulihim qatibatan, dan pendapat mereka secara keseluruhan. Radiyahu Rasulullah alaihi salatu wasallam lidinina. Rasulullah meridhai Abu Bakar untuk agama kami, faradinahu lidunyana, maka kami meridhai dia Abu Bakar untuk urusan dunia kami, yakni annau istakhlafahu fi iqamati sholawati al-mafrudati bin nasi ayyama maradihi wa ya ad-din faradinahu khalifatan lirrasul alaihi salatu wasalam alaina fi umuri dunyana, yakni annahu istakhlafahu fi iqamati sholawat. Hu yang pertama ke siapa? Istakhlafahu, hu-nya ke siapa?
Yang pertama ke Nabi, yang istakhlafahu ke Abu Bakar. Orang kebalik. Oh, kebalik. Artinya apa istakhlafa? Menggantikan tak? Sesungguhnya Nabi menjadikan ganti. Sesungguhnya Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai ganti. Istakhlafahu an Nabi. Berarti yang pertama ar-Rasul, yang kedua Abu Bakar. Anna istakhlafahu fi iqamati sholawati. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan Abu Bakar sebagai ganti dalam menegakkan salat wajib bersama manusia, menjadi imam ketika beliau sakit, di hari-hari ketika beliau sakit. Dan itu waya adin, itu termasuk perkara agama, faradinahu. Maka kami meridhoi dia khalifatan sebagai pengganti lir rasul alaina, atas kami dalam urusan dunia kami. Wa qauluhum qaddamaka Rasulullah alaihi salatu wasallam famang dzalladzi yuakhiruka. Dan ucapan mereka, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mendahulukan engkau, maka siapa yang akan mengakhirkan engkau? Wa aradu annahu, dan yang mereka inginkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam qaddamaka fi sholat bina ayyama maradihi, menjadikan engkau sebagai imam ketika sholat bersama kami ketika beliau sakit. Fa shallaina wa ra'aka bi amrihi, maka kami sholat di belakang engkau karena perintah beliau. Faman dzalladzi yuakhiruka ba'da taqdimihi iyyaka, maka siapa yang akan menjadikan engkau di belakang setelah engkau dijadikan di depan. Wa kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yatakallamu fi syani Abu Bakar fi hali hayatihi. Dan beliau alaihi salatu wasallam membicarakan tentang urusan Abu Bakar ketika beliau masih hidup. Bima yubayyinu li sahabati annahu ahaqqun nasi bil khilafati ba'dahu. Bahwasanya dengan sesuatu yang beliau menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah wafatnya beliau. Falidzalika, maka oleh karena itu ittafaqu, mereka bersepakat, alaihi wajtama'u, oleh karena itu mereka bersepakat atasnya dan mereka ijtima. Oleh karena itu mereka bersepakat atasnya dan berkumpul di atas kepemimpinannya. Yes, fantafa'u bimakanihi, maka mereka bisa mengambil manfaat dengan kedudukan Abu Bakar. Wallahi wartafaqu, mereka terangkat dan mengambil manfaat. Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai Abu Hurairah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, dan demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Laula anna Abu Bakrin istaghlafa lama ubidallah, seandainya Abu Bakar tidak menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, maka Allah tidak disembah. Walamma qila lahu mah ya Abu Hurairah, kemudian dikatakan kepadanya, mah ya Abu Hurairah, apa terjemahnya? Mah ya Abu Hurairah, kenapa wahai Abu Hurairah? Qama bihujjati sihhati qaulihi fasaddaquhu fihi wa aqarruhu bihi. Maka Abu Hurairah menjawab dengan hujah tentang benarnya ucapan dia, maka mereka pun membenarkan dan menetapkannya. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.